Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah bekerja bagi Tuhan. Saudara, pada umumnya manusia ketika bekerja orientasinya kepada upah. Beda dengan orientasi Tuhan. Ketika manusia dipercayakan untuk bekerja di ladangnya, orientasinya Tuhan bukan pada upah, tapi pada pekerjaan. Sebab ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati di ladangnya Tuhan, pasti Tuhan yang menjamin dan yang bertanggung jawab kepada orang-orang percaya yang bekerja di ladang Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar 3 prinsip penting dan alkitabiah bagi kita semua yang bekerja di ladang Tuhan. Yang pertama, bekerja bagi Tuhan adalah kesempatan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dari ayat firman Tuhan di atas mengatakan bahwa tuan rumah pagi-pagi benar keluar untuk mencari orang-orang yang bekerja di kebun anggurnya. Artinya bahwa tuan rumah atau Allah yang berinisiatif mencari orang-orang yang dilayakkannya untuk bekerja di ladangnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, bekerja bagi Tuhan adalah kesempatan yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Bekerja di ladang Tuhan adalah suatu kepercayaan yang mulia. Ketika Tuhan tahu bahwa di dalam hidup setiap orang percaya ada potensi-potensi yang luar biasa yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan di ladangnya. Misalnya, menjadi anggota paduan suara, sebagai penerima tamu, sebagai pemain musik kerjawi, jadi singer atau WL dan lain-lain. Suatu pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Sebab di masa akhir zaman ini manusia lebih fokus memanfaatkan waktunya demi mengejar karir, mengejar kefanaan, mengejar hal duniawi, dan memuaskan hawa nafsu semata. Sedangkan sisa-sisa waktunya diberikan untuk Tuhan. Mari pada pagi hari ini firman Tuhan menghimbau kita semua agar kita bekerja buat Tuhan, karena itu adalah kesempatan. Bagian yang kedua, bekerja bagi Tuhan adalah anugerah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa pada pukul 5 sore, tuan rumah keluar lagi untuk mencari orang-orang yang bekerja di kebun anggurnya.
Secara logika, orang yang menganggur di pasar ini pasti sudah putus harapan. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Pasti juga keluarganya sedang menunggu kehadirannya di tengah-tengah keluarganya dengan membawa harapan. Namun di tengah-tengah keputusasaan dan kekecewaan yang dihadapi oleh orang yang menganggur di pasar ini, datanglah seorang tuan rumah untuk menawarkan pekerjaan untuk bekerja di kebun anggurnya. Orangnya pasti senang dan gembira dan pasti ada ucapan syukur yang melimpah di dalam hatinya. Itulah sebuah anugerah. Saudara, ketika kita masih muda, manfaatkanlah waktu untuk percaya dan melayani Dia. Karena ada waktunya kita sudah tidak berdaya dengan alasan karena usia, ada sakit penyakit. Ketika kita masih kuat, layanilah Tuhan, karena itu adalah sebuah anugerah. Bagian yang ketiga, bekerja bagi Tuhan suatu pengabdian. Saudara, pengabdian berarti berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama, disertai dengan rasa tulus dan ikhlas, tanpa menuntut imbalan atau jasa. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara, di dalam kita bekerja untuk Tuhan, upah itu penting dan bukan yang terpenting. Sebab setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk bekerja di ladangnya, maka Tuhan sendiri yang menjamin dan bertanggung jawab untuk kehidupan setiap orang percaya yang bekerja di ladang Tuhan. Petrus pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa kami sudah meninggalkan segala sesuatu, guru. Apa yang kami dapatkan? Guru menjawab di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bekerja bagi Tuhan adalah kesempatan, bekerja bagi Tuhan adalah anugerah, dan bekerja bagi Tuhan adalah merupakan pengabdian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Yesus.